Halo, saya Putri Teresia Barita dengan yang 421 3131 035 Program Studi Pendidikan Kimia 2021C Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman atau menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih cara mengidentifikasi gugus karboksil dari suatu senyawa organik. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu gugus karboksil. Gugus karboksil COOH itu mengandung gugus karbonil dan gugus hidroksil. Akrasi dari kedua gugus ini mengakibatkan suatu kereaktifan kimia unik. Salah satu sifat kimia yang paling menonjol dari gugus karboksil ini adalah keasamannya. Nah, kita lanjut kepada identifikasi dari gugus karboksil. Kita akan melakukan dengan 5 cara. Yang pertama adalah dengan tes indikator universal, yang kedua dengan tes asetil klorida, yang ketiga dengan logam Na, yang keempat dengan pembuatan ester, dan yang kelima dengan tes iodium. Nah, kita masuk ke cara yang pertama, yaitu menggunakan indikator universal. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mengambil 20 mg zat yang diperiksa. Lalu kita tambahkan dengan 1 ml air. Setelah itu, kita ambil indikator universal, kita masukkan ke dalam larutan. Nah, apabila indikator universalnya menunjukkan angka kurang dari 7, itu artinya sampel tersebut termasuk ke dalam gugus karboksil. Cara yang kedua dengan tes asetil klorida. Caranya adalah kita tambahkan 1 tetes asetil klorida kepada 40 mg zat yang telah diperiksa. Setelah kita tambahkan, apabila terjadi reaksi eksotermik atau terjadi atau menimbulkan rasa panas, setelah itu kita tambahkan 4 tetes dari asetil klorida. Baru kita biarkan selama 2 menit. Setelah kita biarkan selama 2 menit, kita tambahkan 1 ml air dingin untuk menghidrolisis asetil klorida berlebih. Nah, setelah itu kita tambahkan indikator fenolfatein atau indikator PP. Dan setelah itu kita tambahkan dengan sedikit natrium bikarbonat. Setelah kita tambahkan, kita kocok hingga terbentuk reaksi basa. Setelah terbentuk reaksi basa, kita tambahkan sebanyak 5 tetes benzen, baru kita kocok, kemudian biarkan kedua fase ini terpisah. Ambil 2 tetes lapisan benzen dan selidiki adanya adanya ester dalam lapisan tersebut. Nah, cara yang ketiga adalah dengan logam Na. Nah, caranya yaitu kita masukkan sebutir logam Na yang sudah kering dan bersih ke dalam zat sampel yang telah diperiksa bebas air. Setelah itu, jika dia menimbulkan gas, itu artinya sampel tersebut mengandung gugus alkohol atau gugus karboksil. Nah, tapi harus diingat dulu teman-teman, karena reaksi logam Na itu khas sekali dengan alkohol. Oleh karena itu, kita harus meyakini ulang dengan menguji dengan tes indikator atau tes pH. Baru setelah itu kita masuk ke identifikasi yang keempat dengan cara pembuatan ester. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yaitu yang pertama kita masukkan 1 ml asam asetat glasial ke dalam tabung reaksi. Baru kita tambahkan 2 ml sampel yang tidak kita ketahui. Baru kita tambahkan dengan asam sulfat. Baru kita panaskan tabung reaksi tersebut sambil kita kocok. Kita panaskan sambil kita kocok. Baru kita amati dan kita cium aromanya. Apabila sampel tersebut beraroma seperti aroma buah yang harum, itu artinya sampel tersebut mengandung gugus karboksil. Nah, cara yang terakhir yaitu dengan tes iodoform. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu yang pertama kita tambahkan sebanyak 2 ml air, 2 tetes alkohol, dan 8 tetes NaOH1N ke dalam tabung reaksi. Lalu kita tambahkan setetes demi setetes larutan iodium ke dalam tabung reaksi tersebut sampai membentuk endapan kuning. Setelah itu kita masukkan termometer dan kita hangatkan hingga suhu 60 derajat Celcius. Baru setelah beberapa menit kemudian kita catat baunya, apa yang terjadi, dan apabila pada tabung reaksi tersebut terbentuk endapan kuning pucat pasi, itu artinya senyawa tersebut mengandung gugus karboksil. Nah, sampai situ saja penjelasan saya. Semoga penjelasan kali ini dapat teman-teman pahami dan dapat berguna bagi teman-teman semua. Saya tutup.
dengan kata terima kasih dan sampai jumpa.